Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia, meliputi lambang dan rumus kimia, serta tanda panah yang menunjukkan terjadinya reaksi. Contoh, Pa plus Qb tanda panah Rc plus Sd. Artinya, zat A direaksikan dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D. Zat A dan zat B disebut reaktan atau zat bereaksi. Sedangkan C dan D disebut produk atau hasil reaksi. P, Q, R, dan S disebut koefisien reaksi, di mana P adalah koefisien reaksi zat A, Q koefisien reaksi zat B, R koefisien reaksi zat C, dan S koefisien reaksi zat D. Persamaan reaksi juga dilengkapi dengan menuliskan wujud zat. Contoh, CaCO3 dalam kurung S plus 2HCl dalam kurung AQ, tanda panah CaCl2 dalam kurung AQ plus H2O dalam kurung G. CaCO3 dan HCl disebut zat bereaksi atau reaktan. CaCl2 dan H2O disebut zat hasil reaksi atau produk. Angka 2 pada HCl disebut koefisien reaksi. Kalau kalian perhatikan, CaCO3, CaCl2, dan H2O di sini tidak ada angka di depannya. Apakah tidak memiliki koefisien reaksi? Ternyata ini memiliki koefisien reaksi. Koefisien reaksi untuk CaCO3, CaCl2, dan H2O adalah 1, tetapi angka 1 tidak pernah dituliskan. Kemudian tanda panah di sini menandakan bahwa reaksi berlangsung. Angka 2 pada Cl ini disebut angka atom, dan dalam kurung S, dalam kurung AQ, dalam kurung G ini disebut fase zat atau wujud zat, di mana fase zat terdiri dari padat atau solid dalam lambang S, larutan atau aqueous dengan lambang AQ, cairan atau liquid dengan lambang L, dan gas dengan lambang G. Untuk menyetarakan persamaan reaksi, kita perlu langkah-langkah yang benar. Pertama, penulisan rumus kimia zat-zat bereaksi dan hasil reaksi harus benar. Kedua, jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom setelah reaksi. Ketiga, untuk membuat persamaan reaksi menjadi setara, yang kita ubah adalah koefisien reaksinya atau angka di depan rumus kimia. Tidak boleh mengubah rumus kimia zat yang terlibat. Contohnya, persamaan reaksi H2 plus O2 menjadi H2O. Kalau kita perhatikan, jumlah hidrogen di kiri dan jumlah hidrogen di kanan sudah sama, ada 2 atom H. Tetapi jumlah oksigen di kiri dengan jumlah oksigen di kanan belum sama, karena oksigen di kiri ada 2, sementara oksigen di kanan ada 1, sehingga persamaan reaksinya belum setara. Perubahan yang dilakukan, pertama, karena oksigen di kanan ada 1, maka kalian mengubah O2 rumus molekulnya menjadi O. Ini salah, karena mengubah rumus kimia molekul oksigen yang seharusnya O2 menjadi O. Langkah kedua, karena oksigen di kiri ada 2, maka kalian mengubah rumus molekul H2O menjadi H2O2. Ini juga salah, karena rumus kimia H2O untuk air, sementara H2O2 adalah rumus kimia untuk peroksida. Jadi kalian tidak boleh mengubah rumus molekulnya, karena rumus kimia air itu H2O. Yang ketiga, H2 plus
CO2 menjadi H2O. Karena oksigen di kiri ada 2, di kanan ada 1, kalian memberikan koefisien dengan angka pecahan 1/2, sehingga jumlah oksigennya sama, di kiri 1, di kanan juga 1. Ini dapat dibenarkan, tetapi alangkah lebih baiknya koefisien reaksi berupa bilangan bulat dan sederhana, sehingga angka pecahan atau angka 1/2 ini kita bulatkan dengan cara dikalikan. Kalau 1 dikalikan, maka seluruh persamaan reaksi dikalikan. Sehingga kalau setengah dikalikan 2, maka seluruh persamaan reaksi dikalikan 2. Sehingga persamaan reaksi setelah dikalikan 2 menjadi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Ini persamaan reaksi yang baik dan benar, karena sudah setara dan tidak ada angka pecahan dan tidak mengubah rumus molekul kimia dari masing-masing zat yang terlibat. Contoh lain, misalnya kita ada penyetaraan koefisien reaksi. Soalnya, setarakan persamaan reaksi berikut. C2H6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Ini persamaan reaksinya belum setara. C di kiri ada 2, C di kanan ada 1, O di kiri ada 2, O di kanan ada 3, H di kiri ada 6, H di kanan ada 2. Kita lihat satu persatu unsurnya. Jumlah atom C di kiri ada 2, sedangkan di kanan ada 1. Maka kita tambahkan koefisien CO2 di kanan dengan dikalikan 2, sehingga menjadi 2CO2, sehingga jumlah C di kiri dan di kanan sama. Kemudian jumlah atom hidrogen di kiri ada 6, di kanan ada 2. Maka kita kalikan molekul H2O-nya dengan angka 3, sehingga koefisien H2O-nya 3. Maka jumlah hidrogen di kiri dan di kanan sudah sama, menjadi 6. Kemudian jumlah atom oksigen di kiri ada 2 dan di kanan ada 7. 7 dari mana? 2 dikali 2 adalah 4, 3 kali 1 adalah 3. 4 tambah 3 menjadi 7. Untuk menyamakannya, karena di sini ada 2 oksigen, di sini ada 7, mempermudahnya tinggal dikalikan 7 dibagi 2, sehingga dikalikan dengan 7/2. Ini memang mudah. Tetapi seperti yang sudah saya katakan tadi, koefisien alangkah lebih baiknya bilangannya bulat dan sederhana. Nah, untuk menghilangkan angka penyebut 2, maka persamaan reaksinya kita kalikan 2. Persamaan reaksinya dikalikan 2, maka hasil akhirnya adalah 2C2H6 plus 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2O. Ini persamaan reaksi yang benar dan baik. Koefisien reaksinya sudah setara, tidak ada angka pecahan. Itu untuk penyetaraan koefisien reaksi. Untuk memahami lebih jelas persamaan reaksi dan penyetaraan koefisien reaksi, maka kita bisa melakukan percobaan dengan aplikasi PET Colorado. Silakan kalian bisa buka Google pencariannya, kemudian klik atau ketik PET Colorado. Pilih PET Colorado, pilih PET Colorado University. Akan muncul seperti ini. Pilih simulasi dan klik kimia.
Ada banyak aplikasi percobaan di Pet Colorado. Kalian pilih Balancing Chemical Equation. Kemudian klik. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian klik play. Maka kalian sudah bisa melakukan percobaan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Di Balancing Chemical Equation ini ada introduction dan ada game. Saya akan memberikan contoh di introduction, sementara untuk game kalian bisa lakukan sendiri. Di sini terdapat senyawa atau persamaan reaksi pembuatan senyawa amonia. Ada N2 plus H2 menjadi NH3. Kita isi terlebih dahulu dengan angka yang paling kecil. Di sini kita isi dengan angka 1. Ada satu molekul N2 yang terdiri dari 2 atom nitrogen, satu molekul H2 yang terdiri dari 2 atom hidrogen, dan satu molekul NH3 yang terdiri dari 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Kalian juga kalau di introduction bisa mudah untuk menentukan kesetimbangannya dengan menggunakan timbangan, lambang dari timbangan. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada 2 atom nitrogen, di sebelah kanan ada 1 atom nitrogen. Ini juga di timbangan 2 atom nitrogen di kiri, 1 atom nitrogen di kanan. Untuk menyeimbangkannya, maka di kanan juga harus ada 2. Supaya ada 2, maka angka 1 kita kalikan 2, sehingga di sini jadi 2 nitrogennya. 2 molekul senyawa NH3. Ada 2 molekul senyawa NH3, 2 atom nitrogen. Tetapi hidrogennya di sini menjadi bertambah. Tadinya 3 jadi 6. Sementara hidrogen di kiri ada 2. Maka untuk menyamakan jumlah di kiri dan di kanan, yang kiri supaya jadi 6 berarti 2 harus dikalikan 3. Maka angka di depan kita ganti dengan angka 3. Maka persamaan reaksi sudah setara. Contoh lainnya, reaksi penguraian air. H2O terurai menjadi H2 plus O2. Kita isi dulu satu-satu dengan angka 1 semua. Maka kita lihat ada salah satu molekul H2O terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen yang berwarna putih. Ada 1 molekul H2 yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 molekul O2 yang terdiri dari 2 atom oksigen. Hidrogen di kiri dan di kanan sudah seimbang, tetapi oksigen belum seimbang. Di kiri ada 1, di kanan ada 2. Oleh karenanya, yang di kiri kita kalikan dan jadi 2 molekul H2O. Nah, ketika 2 molekul H2O, oksigen sudah seimbang, tetapi hidrogen menjadi tidak seimbang. Di kanan 4, di kiri 2. Maka yang di kanan kita kalikan dengan 2 molekul H2. Maka semua zat sudah seimbang di kiri dan di kanan, maka persamaan reaksi sudah setara. Contoh yang ketiga, reaksi pembakaran gas metana. Ini ada CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Selalu diingat, ambil angka yang terkecil terlebih dahulu. Kita isi dengan 1-1. Jangan langsung menggunakan angka yang besar. Karbon sudah setara, kiri 1, kanan 1. Tetapi hidrogen belum setara, di kiri 4, di kanan 2. Maka hidrogen yang di kiri kita kalikan 2, sehingga 2 molekul H2O. Tetapi oksigen di kanan 4, di kiri 2. Maka yang di kiri kita kalikan 2, sehingga 2 molekul O2. Maka persamaan reaksi sudah setara. Itu contoh untuk melakukan praktik
penyetaraan persamaan reaksi menggunakan PET Colorado. Selanjutnya, kalian bisa melakukan game untuk percobaan berikutnya. Untuk percobaan selanjutnya, kalian bisa mulai dari games. Di games ini ada 3 level. Level 1, level 2, dan level 3. Masing-masing level ada 5 persamaan reaksi. Jika kalian benar melaksanakan penyetaraan persamaan reaksinya atau penyetaraan koefisien reaksinya, maka kalian akan mendapatkan bintang. Satu persamaan reaksi yang benar, 1 bintang. Artinya, kalau 5 persamaan reaksi yang benar, maka kalian akan mendapatkan 5 bintang dari tiap-tiap level. Sehingga total bintang seluruhnya ada 15 bintang. Silakan, selamat mencoba untuk penyetaraan persamaan reaksi melalui PET Colorado. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.